sore, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami mengenai krisis ekonomi finansial di tahun 2008. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Bihelp Constant Zebua. Saya Ferry Rizky Adi Pratama. Saya Yoga Dewi Pratama. Halo, saya Lutfika Biba. Halo, saya Syafira Wulan Ramadan. Adapun makalah kami terdiri dari pengertian, penyebab, dampak, cara mengatasi, dan keadaan Indonesia saat krisis. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh saudari Lutfi Habibah. Waktu dan tempat dipersilakan. Adapun pengertian krisis global finansial tahun 2008, yaitu pada tanggal 15 September 2008, menjadi catatan kelam sejarah perekonomian Amerika Serikat. Kebangkrutan Lehman Brothers yang merupakan salah satu perusahaan investasi atau bank keuangan senior dan terbesar keempat di Amerika Serikat menjadi awal dari drama krisis keuangan ini. Celakanya, apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan cepat menyebar dan menjalar ke seluruh dunia. Selanjutnya, seluruh dunia telah diliputi oleh krisis finansial, krisis ekonomi global. Seluruh negara-negara di dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang, telah terjebak dalam kesulitan yang sangat rumit ini. Yang pertama dipicu oleh perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang mulai berubah menjadi ketat memasuki pertengahan 2004. Tren peningkatan suku bunga mulai terjadi dan terus berlangsung sampai dengan 2006. Kondisi ini pada akhirnya memberi pukulan berat pada pasar perumahan Amerika Serikat yang ditandai dengan banyaknya debitur yang mengalami gagal bayar. Terima kasih. Adapun penyebabnya, gelombang gagal bayar yang terjadi bersamaan dengan jatuhnya harga rumah di Amerika Serikat akhirnya menyeret semua investor maupun lembaga yang terlibat dalam penjaminan ke dalam persoalan likuiditas yang sangat besar. Salah satu yang terkena dampak buruk dan harus bangkrut diantaranya adalah Lehman Brothers. Raksasa-raksasa finansial tak ada satupun yang bisa lari dari dampak buruk krisis ini. Berikut adalah rentetan kejadian pada tahun 2008 tentang keadaan ekonomi di Amerika. Yang pertama, yaitu rentan dari bulan Januari sampai Maret. Pasar saham global berjatuhan, terendah sejak September 2001. The Fed kembali memangkas suku bunganya dalam 3 bulan sebanyak 2000 BPS menjadi 2,25%. Dan terus melakukan injeksi likuiditas. Bear Stearns, salah satu dari 5 bank investasi terbesar di Amerika Serikat, terpaksa diakuisisi oleh rivalnya, JP Morgan Chase. Menyusul kerugian besar yang diderita. Berikutnya September, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menyelamatkan Fannie Mae dan Freddie Mac yang menjadi program bailout terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Selama ini, Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, menjadikannya sebagai bank investasi besar pertama yang benar-benar mengalami kolaps sejak terjadinya krisis. American International Group atau disebut AIG, perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat, juga diambang kebangkrutan. The Fed memutuskan untuk memberikan bailout sebesar 85 miliar US dollar. Dampak krisis keuangan telah semakin berimbas ke sektor real, seperti tercermin dalam turunnya angka penjualan eceran dan peningkatnya pengangguran di Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa. Yang terakhir yaitu Oktober. Intensitas krisis ke seluruh dunia semakin meningkat, dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brothers. Flight to quality memicu outflow yang menyebabkan melemahnya nilai tukar. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengumumkan paket penyelamatan sektor finansial sebesar 700 miliar US dollar. Inggris mengumumkan paket penyelamatan perbankan sedikitnya 50 miliar pound sterling. Jerman menyediakan bantuan sebesar 50 miliar pound sterling untuk menyelamatkan Hypo Real Estate Bank. Tindakan tersebut juga ditambah aksi bersama penurunan suku bunga sebesar 0,5% dengan 5 bank sentral lain yaitu ECB, BOE, Bank of Canada, Swedia, dan Swiss. Berikut ada dampak dari krisis ekonomi global tahun 2008. Menurut Adi Ningsih, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, inflasi APBN tahun 2008 naik dari 6,5% menuju lebih dari 10%. Dampak ini berakibat dari kondisi perekonomian global yang berada di luar kendali penuh. Adi Ningsih mengemukakan bahwa seharusnya pemerintah menyusun APBN secara konservatif, sehingga apabila APBN tidak konservatif akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Selanjutnya, dia juga mengemukakan bahwa jika pengelolaan APBN tidak teratur, maka dipastikan dunia usaha akan sulit tumbuh, sehingga sulit diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Komoditas yang seharusnya dikelola pemerintah bisa saja di luar kendali pemerintah. Tambahan lagi, banyak barang impor masuk yang ilegal masuk ke pasar Indonesia, hingga akhir tahun ini diperkirakan gejolak pasar keuangan dunia belum akan reda. Seandainya Amerika Serikat meningkatkan suku bunga kredit, akan berdampak kepada Indonesia dan dikhawatirkan inflasi akan melebihi 1 digit. Dampak lainnya adalah karena krisis ekonomi global ini, perusahaan semakin banyak mengurangi tenaga kerja. Diperkirakan 200.000 jiwa akan menjadi pengangguran pada tahun 2009. Terima kasih. Berikutnya ada cara mengatasi. Mengatasi penyebab dan dampak krisis ekonomi global masih menjadi berita hangat dan masih menjadi solusi untuk perekonomian sekarang. Berbicara krisis ekonomi adalah bukan berbicara tentang nasib satu orang saja, bahkan lebih dari itu. Semua karena ini menyangkut nasib sebuah bangsa. Berbagai argumen dan komentar pun dilontarkan di berbagai media yang selalu memojokkan pemerintahan Yudhoyono dan Bank Indonesia. Di salah satu media menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono menyampaikan beberapa langkah untuk menghadapi masalah tersebut. 4 diantaranya: yang pertama, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; yang kedua, memanfaatkan peluang perdagangan internasional; yang ketiga, menyatukan langkah strategi pemerintah dengan Bank Indonesia; dan yang keempat, menghindari politik non-partisan atau bergantung pada satu golongan untuk menghadapi krisis. Kedengarannya memang masuk akal, tapi untuk menghadapi krisis itu bukanlah semata adalah tugas pemerintahan dan Bank Indonesia. Tapi badai krisis ini perlu dihadapi bersama. Jangan sampai kejadian krisis ekonomi global tahun 2008 ini lebih dahsyat meluluhlantahkan perekonomian Indonesia, seperti yang telah terjadi pada badai krisis moneter pada tahun 1998 di era Presiden Soeharto. Dengan mengelola sumber daya alam dengan usaha kita sendiri, itu pun mampu mengatasi krisis ekonomi global yang sewaktu-waktu dapat menimpa Indonesia lagi. Mungkin dari beberapa uraian di atas dapat memberi gambaran bahwa punya potensi menghadapi krisis ini jika kita meningkatkan kesadaran sebagai masyarakat Indonesia, termasuk elemen pemerintahan berikut departemen terkait untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya secara profesional, sehingga bangsa ini menjadi produktif dalam penyediaan hasil bumi dan dapat mandiri serta terbebas sebagai negara importir bahan pangan dan minyak bumi terbesar yang akan membalikan keadaan menjadi negara pengekspor terbesar. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan membahas keadaan Indonesia saat krisis. Indonesia juga turut merasakan krisis ekonomi global ini. Indonesia merupakan negara yang masih sangat beruntung dengan aliran dana dari investor asing. Dengan adanya krisis global ini, secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini menyebabkan jatuhnya nilai mata uang kita. Aliran dana asing yang tadinya digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan hilang. Banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, yang pada ujungnya negara kembalilah yang harus menanggung hutang perbankan dan perusahaan swasta. Nilai ekspor Indonesia ternyata jadi penyelamat dalam krisis global tahun 2008 lalu. Kecilnya proporsi ekspor terhadap PDB atau produk domestik bruto cukup menjadi penyelamat dalam menghadapi krisis finansial di tahun 2008 lalu. Di regional Asia sendiri, Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak negatif paling ringan dan krisis tersebut dibandingkan negara yang lainnya. Negara yang memiliki rasio ekspor dengan PDB tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, seperti Singapura yang rasio ekspornya mencapai 200% dan Malaysia yang mencapai 100%. Indonesia sendiri terselamatkan dengan hanya memiliki rasio ekspor sebesar 29%. Karena krisis terjadi adalah krisis global, maka tenaga kerja kita yang ada di luar negeri juga merasakan imbasnya. Malaysia merencanakan memulangkan sekitar 1,2 juta TKI ke Indonesia. Baru dari satu negara, belum lagi dari negara-negara lainnya. Demikianlah hasil makalah kami. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Saudara Ferry. Terima kasih.
Baik teman-teman, kita sampai pada sesi kesimpulan. Jadi, pengertian dampak krisis ekonomi global pada tahun 2008 adalah krisis ekonomi global yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyebabkan APBN tidak meningkat, APBN tidak pasti, dan menipiskan kepercayaan rakyat kepada presiden. Penyebabnya adalah perusahaan di Amerika itu sedang bangkrut-bangkrutnya atau sedang ada kendala ekonomi. Itu berefek pada Indonesia, Australia, Cina, Jerman, dan negara-negara lainnya. Kita sebagai generasi muda harus siap dalam menghadapi krisis tersebut dan tahu solusi bagaimana cara mengatasi krisis ekonomi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.